kamu siswa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Ada yang sedang menonton video saya kali ini, juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Sudah lama saya tidak membuat video karena jadwalnya kebetulan padat. Kemarin barusan kelas karantina 5 hari dan sekarang ada kelas reguler yang ada di Klaten. Dan menyempatkan untuk membuat buku terobosan-terobosan bagaimana cara menguasai TOEFL dari nol, ya. Bagaimana Anda bisa menguasai TOEFL dari nol atau target 550 dari nol bagaimana? Kenapa? Karena selama ini asumsi lembaga dimanapun ketika Anda mengambil TOEFL, asumsi lembaga itu level bahasa Inggris Anda sudah intermediate advance. Padahal kenyataannya Anda dalam keadaan terpaksa Anda harus tes TOEFL. Kenapa? Karena syarat S2, syarat beasiswa harus memiliki skor TOEFL minimal 500 atau 550. Mau tidak mau Anda harus ngambil TOEFL. Padahal bahasa Inggris Anda masih basic, tapi asumsi lembaga bahasa Inggris Anda sudah levelnya advance. Ketika disodori banyak soal, Anda tidak bisa mencerna soal itu, akhirnya Anda bosan untuk belajar. Terobosan yang saya buat adalah bagaimana Anda bisa belajar TOEFL dari nol, dari buku dan e-course yang sudah saya buat. Baik itu adalah konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga belajar bahasa Inggris dari nol. Ini akan menjadi pembeda dengan buku-buku yang lain karena mengajarkan bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Untuk menyingkat waktu, dalam video kali ini saya akan mengajarkan salah satu trik penemuan saya ketika saya mengerjakan latihan-latihan dalam TOEFL. Rumusan TOEFL, ya. Yang pertama, perhatikan penggunaan tanda koma. Nah, ini penting, ya. Anda harus memperhatikan penggunaan tanda koma. Jadi tanda koma itu bukan tanpa maksud. Karena kalau Anda tidak memperhatikan tanda koma ini, Anda tidak bisa mengetahuinya. Nah, yang kedua adalah bla bla bla. Di situ ada koma, dan setelah koma itu kok ternyata verb. Setelah koma itu adalah verb. Ini maksudnya verb, ya. Setelah koma kok verb, berarti ini adalah simple sentence yang berupa apositif. Simple sentence yang berupa apa? Apositif. Maka di sini nanti mesti ada komanya lagi. Ingat, apositif berada di tengah, maka di situ harus diapit dengan 2 koma. Di situ dijelaskan di buku konsep belajar TOEFL dari nol, bab apositif. Anda bisa buka di sana. Jadi apabila setelah koma nanti ada verb, berarti di sini adalah simple sentence berupa apositif. Kemudian setelah koma ternyata kok subjek atau berupa noun, maka di sini disebut dengan complex sentence yang berupa adverbial clause. Berarti yang ada di depan di sini mesti anak kalimat. Nah, anak kalimat di sini Anda harus tahu bahwasanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, anak kalimat ditulis lengkap. Jadi ada konektor, subjek, dan verb. Ada kalanya di situ anak kalimat yang sudah mengalami teknik abridgment. Abridgment di situ yang dibuang apa? Yang dibuang adalah subjek sama to be-nya. Abridgment. Jadi langsung konektor, langsung verb ing jika aktif, verb 3 jika pasif. Nah, nanti Anda akan ketemu ini. Jadi konektor ketemu langsung verb 3 jika pasif, verb ing jika aktif. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, di situ ada teknik yang disebut dengan teknik reducing. Di mana teknik reducing yang dibuang konektornya dibuang sekalian. Jadi verbnya langsung verb 3 jika pasif, verb ing jika aktif. Nah, seperti itu. Di situ Anda bisa buka di konsep belajar TOEFL dari nol. Di situ pola-polanya saya sudah tuliskan di chapter 28 atau bab 28. Di situ ada teknik abridgment. Babnya adalah
adverbial clause yang sudah berubah menjadi adverbial phrase. Di situ halaman 278 Anda bisa buka di konsep belajar TOEFL dari nol. Oke, kemudian yang terakhir di sini, jadi saya ulangi lagi, untuk yang setelah koma itu adalah noun atau subjek, maka depan harus anak kalimat. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama ditulis lengkap, konektor, subjek, dan verb. Yang kedua, dibuang subjek sama to be-nya, berarti ini adalah teknik abridgment. Yang ketiga, konektornya dibuang sekalian, berarti di situ tekniknya reducing. Langsung verb 3 jika pasif, verb A jika aktif. Nah, seperti itu. Yang keempat ya, Anda harus tahu bahwasanya ketika setelah koma di sini adalah conjunction, maka di situ disebut subjek dan verb. Nah, induk kalimat berada di depan, kok ada komanya? Tandanya induk kalimat itu bagaimana? Kalau induk kalimat tidak boleh ada konektornya, tidak boleh. Jadi jika di depan induk kalimat setelah koma harus ada conjunction-nya. Terus di situ diikuti subjek dan verb. Ini disebut dengan compound sentence. Disebut dengan apa? Compound sentence. Maksudnya compound sentence itu apa, sir? Compound sentence itu adalah 2 independent clause yang dipisah dengan conjunction. Contoh di sini. Mr. Wahid is teaching English, and his mother is watching television. Nah, di situ ada 2 independent clause yang dipisah dengan conjunction yaitu and. Conjunction di situ ada fun boys, ada for and nor but or yet so. Nah, di situ di part of speech Anda harus sudah menguasai. Lah, apabila 2 independent clause dipisah dengan conjunction, maka di sini disebut dengan compound sentence. Nah, Anda harus tahu penggunaan koma ini. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1. The Missouri, bla bla bla, longest river in United States, koma. Nah, ingat, setelah koma ini apa? Ternyata setelah koma ini adalah flows. Flow ini adalah mengalir. Ini adalah verb. Ketika setelah koma ini adalah verb, berarti di sini adalah simple sentence berupa apositif. Berarti di depan harus ada komanya lagi. Berarti di sini yang ada komanya yang mana? Berarti jawabannya antara A, ada komanya, ya toh? Karena di sini adalah bentuk apositif. Kok tahu ini apositif? Setelah koma di situ ada verb. Nah, antara A sama D. Lah, kenapa? Karena di situ setelah koma di situ adalah verb, itu adalah apositif. Jawabannya antara A sama D. Ternyata jawabannya yang mana, sir? Jawabannya ternyata yang A. Kenapa yang A yang benar? Karena di sini the Missouri River, jadi Missouri River itu dijelaskan the longest river in United States, sungai terpanjang di Amerika, di Amerika, flows through bla bla bla. Lah, kenapa yang D salah? Yang D ini salah karena di sini ada one of the. Lah, one of the salah satu dari, berarti salah satu dari banyak. Lah, di sini rivernya di sini singular. Makanya yang ini salah. Kalau salah satu dari banyak, bisa jadi yang D yang benar. Tapi karena di sini yang dimaksud hanya sungai Missouri, berarti di sini yang benar adalah yang A. Terus yang B kenapa salah? Karena di sini ada verbnya lagi, ada verb. Di sini ada verb, berarti double verb. Berarti ini salah. Begitu juga yang C. Jawabannya yang benar apa? Yang A. Alasannya apa? Di sini ada koma, setelah koma ada verb, berarti di sini setelah koma ada verb, berarti babnya adalah
A positif. Kalau A positif berarti harus ada 2 koma kalau di tengah. Berarti jawabannya yang A. Bisa dipahami? Kalau paham please komen, jangan pelit-pelit dong. Gurunya sudah semangat ngajar, muridnya pelit untuk ngasih komen positif. Dan komen harus positif, jangan negatif. Kenapa? Karena komen negatif itu akan kembali kepada yang komen sendiri. Kalau komennya positif, Anda mendoakan saya akan 2 kali atau 3 kali mendoakan Anda. Anda mendoakan saya, semoga Mr. Wahid sehat, saya akan doakan 2 atau 3 kali Anda lebih sehat. Nah, gitu ya. Oke, kemudian soal nomor 2. Bla bla bla, radioisotop is encountered, koma. Nah, ini ada komanya. The first step in its identification is the determination of its half-life. Nah, Anda harus tahu di sini setelah koma, ya toh, setelah koma, the first step. Setelah koma di situ ternyata subjek. Setelah koma di situ subjek atau berupa noun. Nah, ingat di sini setelah koma kok ternyata subjek atau noun. Berarti di sini harus anak kalimat. Kenapa? Karena berupa complex sentence yang berupa adverbial clause. Lah, di sini ternyata sudah ada verbnya. Sudah ada verbnya. Di sini ada verbnya ya. Verbnya. Ternyata di sini juga sudah ada nounnya, subjeknya ya. Sudah ada nounnya. Berarti di sini ini adalah berupa apa? Adverbial clause yang ditulis lengkap. Yang ditulis lengkap. Berarti harus ada konektor, subjek, dan verb. Sudah ada verbnya, sudah ada nounnya. Berarti butuh konektor. Butuh konektor. Jawaban A salah, kenapa? Karena tidak ada konektornya. Jawaban B juga salah karena tidak ada konektornya. Yang benar adalah jawaban yang C. Di sini adalah konektor. An unknown radioisotope di sini adalah sebagai noun, sebagai subjek. Nah, is encountered sebagai verb. Ini disebut dengan adverbial clause yang ditulis lengkap. Anak kalimat ya. Jadi yang di depan ini anak kalimat. Kok mengetahui ini anak kalimat, Sir? Karena ketika anak kalimat berada di depan harus ada komanya. Nah, seperti itu ya. Kemudian soal terakhir. Most radioactive elements occur in igneous and metamorphic bla bla bla. Fossil occur in sedimentary rocks. Nah, Anda harus tahu di sini most radioactive elements occur in igneous and metamorphic rocks. Nah, di sini ada komanya. Di sini ada komanya. Pilihan gandanya semuanya ada komanya. Pilihan gandanya semuanya ada komanya, ya toh? Nah, kebetulan kok di depan tidak ada konektornya. Most radioactive element ini gak ada konektornya. Berarti di sini ini kan tidak ada konektornya. Berarti ini adalah induk kalimat. Loh, ternyata induk kalimat berada di depan, ada komanya, ya toh? Ada komanya. Berarti harus ada conjunction, harus ada induk kalimat, conjunction, subjek dan verb. Lah, di sini yang conjunction yang mana, Sir? Ingat tadi conjunction ada fun boys, for and nor but. Nah, but ada but di sini. Nah, but or yet so. Nah, di sini but nearly all. Berarti jawabannya adalah yang B. Berarti yang jawaban yang B ini adalah untuk note atau rumusan TOEFL yang nomor 4, bahwasanya jika ada induk kalimat dipisah dengan koma, di situ harus diikuti conjunction dan di situ harus diikuti induk kalimat. Oke, ini adalah pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 3 tentang penggunaan koma dalam TOEFL. Anda harus hati-hati. Anda lihat komanya dulu ketika mengerjakan soal TOEFL. Apakah itu adalah simple sentence yang berupa A positif, atau berupa complex sentence berupa adverbial clause, atau compound sentence. Oke, semoga ini bisa membantu Anda
untuk menguasai TOEFL. Dan bila Anda pengen belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar dari buku Konsep Belajar TOEFL dari Nol yang sudah disertai dengan video pembelajaran. Di situ ada video materinya, setelah ada materinya, di situ ada pembahasan soalnya. Ini adalah satu-satunya buku yang sudah disertai dengan video pembelajaran dan pembahasan soal. Ini untuk konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol. Jadi ada materinya, ada audionya, ada pembahasan soalnya. Terus yang terbaru di situ adalah konsep belajar TOEFL dari nol. Konsep belajar bahasa Inggris dari nol akan mengajarkan Anda bagaimana Anda harus belajar bahasa Inggris dari nol. Di sini tidak hanya mengajarkan how are you, I am fine, thank you. No, akan saya ajarkan secara sistematis bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Sekian untuk video kali ini. Terus belajar tingkat kemampuan dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.